Jika video ini muncul di beranda Anda, maka bersyukurlah karena Anda adalah jiwa yang dipilih semesta untuk memahami rahasia hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Suara Batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Para sahabat Suara Batin, hari ini kita tidak akan membahas syahadat dari sisi syariat yang biasa kita dengar di bangku sekolah. Kita akan menyelam lebih dalam ke palung samudera spiritual untuk menyingkap sebuah rahasia yang selama berabad-abad hanya menjadi konsumsi para pengembara ruhani. Selama ini, kita mungkin menganggap dua kalimat syahadat hanyalah syarat administratif masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Namun, tahukah kita bahwa di balik kalimat tersebut tersimpan kunci teknologi kesadaran tertinggi? Ini bukan sekedar pengakuan bibir, melainkan sebuah proklamasi keberadaan yang menghubungkan titik kecil diri kita dengan kebesaran kosmos. Kita akan membedah bagaimana para sufi seperti Ibnu Arabi, filsuf besar seperti Plato, hingga wejangan luhur Sangkan Paraning Dumadi dari para leluhur Tanah Jawa. Semuanya bermuara pada satu titik hakikat yang sama. Bersiaplah, karena setelah ini, pandangan kita terhadap diri dan Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Bab 1. La ilaha. Seni melepas dan rahasia peniadaan. Hakikat negasi. Para sahabat Suara Batin, mari kita masuk ke ruang terdalam dari kesadaran kita. Kalimat La ilaha adalah sebuah pedang cahaya yang bertugas menebas segala ilusi. Dalam dunia spiritual universal, ini adalah tahap via negativa, jalan peniadaan. Kita tidak bisa menemukan kebenaran sejati sebelum kita berani menghancurkan kepalsuan yang selama ini kita pelihara. Di dalam tradisi luhur Tanah Jawa, leluhur kita mengenal konsep suwung. Suwung itu bukan kosong yang hampa, melainkan kosong yang justru menjadi sumber segala keberadaan. Untuk mencapai titik ini, kita harus berani melakukan proses unlearning, membuang segala definisi tentang diri kita. Selama ini, kita terjebak menyembah ilah-ilah modern. Kita menyembah opini orang lain, kita diperbudak oleh rasa takut akan masa depan, dan kita terbelenggu oleh ego yang merasa paling benar. Inilah berhala-berhala halus yang menutup pintu hakikat. Ketika kita berucap La ilaha, kita sebenarnya sedang mendeklarasikan kebebasan mutlak. Kita berkata pada semesta, aku melepaskan topengku, aku menanggalkan jabatanku, aku membuang rasa sombong dan rasa kecilku. Sokrates pernah berkata bahwa kebijaksanaan dimulai dengan pengakuan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Begitu pula dalam ilmu hakikat. Hanya ketika kita berani menjadi nol, Sang Maha Tak Terhingga bisa masuk dan memenuhi relung jiwa kita. Kita seringkali gagal menarik keberlimpahan karena cangkir jiwa kita sudah terlalu penuh dengan sampah emosi dan identitas palsu. Mari kita praktikan sekarang juga secara mendalam. Bayangkan setiap beban pikiran, setiap label yang melekat pada nama Anda, perlahan-lahan menguap. Rasakan sensasi ketika Anda tidak menjadi siapa-siapa. Di titik tiada inilah, Anda akan menemukan sebuah keheningan yang sangat berkuasa. Inilah gerbang menuju kekayaan batin yang sesungguhnya. Tanpa keberanian untuk meniadakan yang palsu, La ilaha, kita tidak akan pernah sampai pada kesejatian. Para sahabat Suara Batin, lepaskanlah. Karena hanya dengan melepas, kita akan benar-benar memiliki. Hanya dengan menjadi kosong, kita akan benar-benar penuh. Bab 2. Ilallah. Menemukan Sang Tunggal di balik topeng keberagaman. Para sahabat Suara Batin, setelah kita berhasil meruntuhkan berhala ego melalui La ilaha, kini kita berdiri di ambang pintu kebenaran tunggal. Ilallah, hanya Allah. Jika bab sebelumnya adalah tentang melepas, maka bab ini adalah tentang menemukan dan menyadari. Dalam kajian ilmu hakikat, ilallah bukanlah sebuah tujuan yang jauh di luar sana. Kita sering salah menyangka bahwa Tuhan berada di balik awan atau di singgasana yang tak terjangkau. Padahal, para leluhur kita di Tanah Jawa telah mewariskan ajaran luhur tentang Sangkan Paraning Dumadi, bahwa asal dan tujuan segala sesuatu adalah satu jua. Kita adalah percikan dari cahayanya yang sedang mengalami pengalaman manusiawi. Para sahabat Suara Batin,
Mari kita perhatikan sejenak. Di dunia ini, kita melihat miliaran wajah, jutaan warna, dan ribuan bahasa. Namun, tahukah kita bahwa semua itu hanyalah pakaian dari zat yang satu? Ibarat samudera yang luas, ombak bisa jutaan jumlahnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tenang, ada yang mengamuk. Namun hakikatnya, tidak ada ombak. Yang ada hanyalah air samudera. Tokoh spiritual dunia, Plotinus, menyebutnya sebagai The One. Di dalam kesadaran ini, kita mulai melihat bahwa musuh kita, sahabat kita, kemudahan kita, bahkan ujian kita, semuanya adalah wajah Tuhan yang sedang menyapa kita. Kita tidak lagi terjebak pada kulit, melainkan langsung menyentuh isi. Inilah rahasia keberlimpahan tanpa batas yang sering dibicarakan. Mengapa? Karena ketika kita sadar bahwa hanya Dia yang ada, maka kita berhenti merasa kekurangan. Bagaimana mungkin kita merasa kurang jika kita adalah bagian dari Sang Pemilik segalanya? Seperti yang dikatakan dalam ajaran kebatinan, Gusti iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Tuhan itu dekat tanpa bersentuhan, jauh tanpa batasan. Mari kita praktikan tingkat kesadaran ini. Mulailah memandang dunia bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cermin. Ketika Anda melihat keindahan, sadarilah itu adalah keindahannya. Ketika Anda melihat kesulitan, sadarilah itu adalah didikannya. Dengan menanamkan ilallah dalam setiap tarikan napas, kita akan berhenti menjadi peminta-minta dan mulai menjadi saksi atas keagungannya yang mengalir melalui diri kita. Sadarilah, para sahabat suara batin, tidak ada tempat bagi ketakutan ketika hati kita sudah penuh dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun eksistensi di jagat raya ini yang berdiri sendiri di luar kehendaknya. Kita adalah satu dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah siap untuk melihat wajah di balik setiap peristiwa dalam hidup Anda? Mari kita lanjut ke rahasia berikutnya yang akan menghubungkan langit dan bumi dalam diri kita. Bab 3. Muhammadur Rasulullah. Jembatan cahaya dan manifestasi kesadaran. Visual, cahaya yang sangat murni turun dari pusat galaksi, memancar ke bumi, dan perlahan masuk ke dalam raga manusia, mengaktifkan titik-titik energi di dalam tubuh. Para sahabat suara batin, setelah kita meniadakan yang palsu dan menemukan Sang Tunggal, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara Tuhan yang tak terbatas berkomunikasi dengan kita yang terbatas? Disinilah kita membedah rahasia syahadat kedua, Muhammadur Rasulullah. Dalam ilmu hakikat yang lebih dalam, kita tidak hanya berbicara tentang sosok historis Nabi Muhammad SAW yang lahir di Makkah. Kita sedang berbicara tentang Nur Muhammad, cahaya awal atau original intelligence yang diciptakan semesta sebelum segala sesuatu ada. Para filsuf Yunani menyebutnya Logos, dan para leluhur Jawa menyebutnya sebagai Ruh Suci atau pribadi tandane Gusti. Para sahabat suara batin, Rasulullah adalah jembatan. Tanpa jembatan ini, kesadaran kita tentang Tuhan hanya akan menjadi konsep yang abstrak dan melayang di awan. Melalui hakikat Rasul, Tuhan memanifestasikan sifat-sifatnya, cinta, kasih sayang, keadilan, dan keberlimpahan ke dalam wujud yang bisa kita raba dan praktikkan di bumi. Kita seringkali memisahkan antara dunia spiritual dan dunia material. Padahal, syahadat kedua ini mengajarkan bahwa spiritualitas harus membumi. Menjadi rasul bagi kehidupan sendiri berarti menjadi saluran, kanal bagi kehendak semesta. Jika Tuhan adalah samudra, bab 2, maka Nur Muhammad adalah air yang mengalir di sungai-sungai kehidupan kita. Dalam ajaran spiritualitas luhur, kita diajak untuk meniru sifat-sifat kenabian. Bukan berarti kita menjadi nabi, tetapi kita mengaktifkan potensi ilahi dalam diri kita. Saat kita jujur, kita mengaktifkan sifat sidik. Saat kita bisa dipercaya mengelola peluang, kita mengaktifkan amanah. Saat kita menyebarkan ilmu kesadaran ini, kita mengaktifkan tablik. Saat kita bijaksana mengelola hidup, kita mengaktifkan fatona. Inilah kunci manifestasi yang sebenarnya. Kita tidak akan bisa menarik keberlimpahan jika pipa atau saluran dalam diri kita tersumbat oleh penyakit hati. Muhammadur Rasulullah adalah simbol manusia yang telah jernih salurannya.
Mari kita praktikkan ajaran ini dengan penuh kesadaran. Mulailah memandang diri Anda bukan sebagai manusia biasa yang malang, melainkan sebagai utusan semesta. Setiap langkah kaki Anda, setiap karya yang Anda buat di perusahaan atau di rumah, niatkan sebagai bentuk manifestasi kehadiran Tuhan di muka bumi. Tanyakan pada diri sendiri setiap pagi, kebaikan Tuhan mana yang akan aku wakili hari ini? Ketika kita hidup dengan kesadaran sebagai utusannya, maka alam semesta tidak punya pilihan lain selain mendukung dan menyediakan segala fasilitas yang kita butuhkan. Karena pada hakikatnya, bukan kita yang bekerja, melainkan Dia yang bekerja melalui kita. Sudahkah Anda merasakan getaran cahaya Muhammad itu mengalir dalam darah Anda? Bersiaplah, karena di bab selanjutnya, kita akan menyatukan semua potongan rahasia ini menjadi satu kekuatan praktis yang dahsyat. Bab 4. Manunggal. Penyatuan syahadat dalam setiap tarikan napas. Para sahabat suara batin, setelah kita memahami peniadaan La ilaha, penyaksian Sang Tunggal, illallah, dan rahasia jembatan manifestasi, Muhammadur Rasulullah, kini tiba saatnya kita menyatukan ketiganya ke dalam satu tarikan napas kehidupan. Disinilah ilmu hakikat berubah menjadi sebuah kekuatan nyata yang para leluhur Jawa sebut sebagai manunggal. Dalam bab ini, kita belajar bahwa syahadat bukanlah mantra yang dibaca 1000 kali, melainkan frekuensi yang dijaga setiap detik. Para sufi besar seperti Mansur Al-Halaj hingga Syekh Siti Jenar seringkali berbicara tentang hilangnya jarak antara hamba dan Sang Pencipta. Bukan berarti zat kita menjadi Tuhan, melainkan kehendak kita telah lebur ke dalam kehendaknya. Para sahabat suara batin, rahasia besar yang jarang diketahui orang adalah dunia luar Anda adalah cerminan dari syahadat di dalam Anda. Jika di dalam batin kita masih ada Tuhan-Tuhan lain, berupa kekhawatiran dan keterikatan, belum la ilaha, maka hidup kita akan terus bergejolak. Jika kita belum menyadari bahwa hanya ada satu kekuatan yang menggerakkan sel darah dan bintang-bintang, belum illallah, kita akan selalu merasa sendirian dan lemah. Jika kita belum bertindak sebagai kanal kebaikan, belum Muhammadur Rasulullah, maka pintu rezeki dan keberlimpahan akan terasa sempit. Mari kita praktikkan teknik syahadat napas. Ini adalah ilmu warisan para wali yang sangat rahasia namun sederhana. Saat napas masuk, batin kita berkata, La, tiada aku. Lalu saat napas menetap sejenak, batin kita bergetar, Illa, kecuali. Dan saat napas keluar, batin kita menegaskan, Allah. Dan dalam setiap aktivitas raga kita, itulah manifestasi Muhammad. Dengan cara ini, kita tidak lagi beribadah hanya saat di atas sajadah. Setiap saat adalah ibadah. Saat Anda bekerja, Anda sedang bersyahadat. Saat Anda berbicara dengan keluarga, Anda sedang bersyahadat. Ketika batin sudah selaras dengan frekuensi ini, maka terjadilah apa yang disebut sebagai kun fayakun. Keinginan Anda menjadi keinginan semesta. Para sahabat suara batin, inilah puncak dari kecerdasan ruhani. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak sedang berjalan menuju Tuhan, melainkan Anda sedang berjalan bersama Tuhan, segala hambatan di depan Anda akan luruh dengan sendirinya. Bukan karena Anda kuat, tapi karena Anda tidak lagi menghalangi kekuatan Sang Maha Kuat yang bekerja melalui diri Anda. Sudahkah Anda merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan itu hadir sekarang? Mari kita tutup perjalanan ini dengan bab terakhir yang akan merangkum bagaimana hidup dalam keberlimpahan tanpa batas. Apa yang Anda rasakan setelah menyadari penyatuan ini? Apakah Anda siap untuk membawa cahaya ini ke dunia nyata? Bab 5. Keberlimpahan tanpa batas. Menghidupi syahadat dalam realitas dunia. Para sahabat suara batin, kita telah sampai pada puncak perjalanan. Setelah memahami peniadaan ego, penyatuan dengan Sang Tunggal, dan menjadi kanal manifestasi, muncul satu pertanyaan terakhir. Bagaimana semua rahasia hakikat ini mengubah nasib, ekonomi, dan kebahagiaan kita? Inilah intisari dari ajaran keberlimpahan. Banyak orang mencari kekayaan dengan keringat dan air mata, namun mereka lupa mencari sang pemilik kekayaan. Dalam tingkat kesadaran ini, kita tidak lagi mengejar keberlimpahan, melainkan kita menjadi magnet bagi keberlimpahan itu sendiri. Para leluhur Jawa memiliki semboyan, sugih tanpa banda, kaya tanpa harus terikat pada harta.
Ini bukan berarti kita hidup miskin, melainkan kita memiliki akses langsung ke gudang semesta, karena batin kita sudah selaras dengan hakikat dua kalimat syahadat. Ketika kita berkata, La ilaha illallah, kita memutus ketergantungan pada makhluk dan menyambungkannya langsung pada sang sumber. Secara otomatis, ketakutan akan kekurangan lenyap. Dan di dalam hukum alam semesta, apa yang kita yakini, itulah yang akan termanifestasi. Para sahabat suara batin, mari kita praktikkan ajaran ini dalam tindakan nyata. Jangan hanya menyimpan pengetahuan ini di kepala. Mulailah setiap aktivitas Anda dengan kesadaran penuh. Niatkan bahwa setiap rupiah yang Anda cari adalah untuk memuliakan namanya, hakikat illallah. Pastikan cara Anda mencarinya bermanfaat bagi orang banyak, hakikat Muhammadur Rasulullah. Lepaskan hasilnya, jangan melekat pada angka, tapi melekatlah pada sang pemberi angka, hakikat la ilaha. Inilah yang kami sebut di channel Suara Batin sebagai jalan menuju keberlimpahan tanpa batas. Saat kita berhenti menjadi ego yang rakus dan mulai menjadi jiwa yang bersyukur, maka semesta akan melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Closing, menjadi cahaya di tengah dunia. Para sahabat Suara Batin, rahasia yang kami ungkap hari ini adalah warisan abadi bagi mereka yang mau menggunakan hatinya. Syahadat bukan sekedar ucapan saat masuk agama, tapi adalah napas kehidupan bagi jiwa-jiwa yang telah merdeka. Jika video ini telah menggetarkan kesadaran Anda, maka itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sudah siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jangan biarkan cahaya ini redup. Mari kita bangun komunitas jiwa-jiwa yang sadar. Klik tombol subscribe dan like sekarang juga, sebagai tanda bahwa Anda berkomitmen untuk menghidupi ajaran kesadaran ini. Bagikan video ini kepada orang-orang terkasih, karena dengan berbagi cahaya, cahaya dalam diri Anda akan semakin terang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah terhubung dengan diri sejati Anda. Saya pamit, salam keberlimpahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.